Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab ya. Iya. Ya, saya tidak mengada-ngada nih. Kalau baca Mbak. Bismillah, baca yang ini. Baca. Sudah bunyi. Nih yang nomor 3, baca. Assalamualaikum Ustaz, tolong dijawab ya, kalau suami mencontohkan kalimat talak ke istri dengan kalimat jelas gimana hukumnya. Dia bilang ini cuma contoh ya, aku talak kamu, begitu baru jatuh. Bagus Mbak, Masya Allah. Ya, sekarang lihat Buya baca. Assalamualaikum Ustaz. Tolong dijawab ya. Ya. Kalau suami mencontohkan kalimat talak ke istri dengan kalimat jelas, gimana hukumnya? Dia bilang, ini cuma contoh ya, aku talak kamu. Begitu baru jatuh. Maksud dia ucap begitu menjelaskan bahwa kalimat dia sebelumnya bukanlah kalimat talak. Dia mencontohkan, karena saya waktu itu sedang was-was talak. Contoh ya, saya talak kamu. Thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang harus berhati-hati, karena candanya jadi serius, seriusnya jadi canda. Tapi canda yang bagaimana yang dihukumi serius? Ya, kalau contoh kan kadang-kadang tidak masuk canda tapi menjelaskan hukum. Nah, di antara 3 itu yang sepasang nikah dengan talak, ya kan? Jadi bisa menjadi hukum yang nyata sifatnya, ya, jadi hukum yang nyata. Jadi kalau misalnya maaf nih, bercanda misalnya keluar kata-kata, ya udah anak kita nikahin ya, sepakat, padahal bercanda misalnya, itu bisa terikat hukum. Ya, sama suami istri juga kalau bercandanya jangan yang mengarahkan kepada hukum-hukum yang beresiko, seperti canda-canda dengan talak misalnya, ya. Nah, itu bisa terjadi hukumnya, tapi itu diikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat ketat, tidak seketika jadi begitu. Kasus ini tidak berlaku hukum, ya, karena suami dalam konteks mencontohkan dalam keadaan istri was-was, mungkin bertanya, saya was-was talak dan sebagainya. Nah, suami misalnya memberikan penjelasan, ya, mungkin terjadi sesuatu, saya tidak ingin memprediksi apa-apa, ya kan? Tapi ada sesuatu yang terjadi, kalimat-kalimat tertentu, kalau benar demikian konsultasikan. Karena nanti kalimat talak itu ada yang sharih langsung, ada yang kiasan. Ya. Kiasan seperti gini misalnya. Ini ada kasus orang mengatakan, dan pernah terjadi di era Nabi, kamu sekarang sudah seperti ibuku. Itu kalimat talak. Kalau ibu kan gak boleh digauli, ya kan? Nah, itu kalimat talak, cuman kalimatnya kalimat kiasan, majas. Kalau yang sharih langsung nyata, kamu saya talak, ya kan? Nah, itu berlaku 1, berlaku sekali talak. Walaupun misalnya disebutkan kamu saya talak langsung 3, tetap 1, ya, tetap 1, jelas ya? Baik. Nah, itu ada tempo, karena memang talak itu spirit awalnya bukan untuk memisahkan, tapi untuk merenungkan dan mengevaluasi diri. Jangan salah loh, jangan salah. Spirit awal talak itu bukan memisahkan, tapi merenungkan dan mengevaluasi diri. Makanya diberi waktu. Ya, telah tatakuru 3 kali masa suci atau masa haidnya. Ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid. Di situ merenung. Apa benar keputusan ini? Apa di pasangan itu semuanya salah terus sampai telah menikah sekian lama begini? Bagaimana masalah untuk anak-anak? Difikirkan, koreksi, dilihat, bertemu, difasilitasi wali. Kan yang An-Nisa ayat 35 itu, ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau islah artinya sama-sama memperbaiki diri, karena boleh jadi yang salah bukan salah satu saja, keduanya mungkin ada persoalan. Maka kalau nggak bisa selesaikan sendiri, cari pihak lain yang memberikan solusi untuk mendamaikan. Ya, karena itu fungsi wali bukan hanya menemani dan menikahkan, ingat, tapi memberikan pendampingan ketika ada persoalan. Di situ hadir memberi solusi. Nah, kalau sekiranya itu bisa selesai tuntas, kalau memang ada niat memperbaiki. Kalau ada persoalan serius, nanti diberi tempo, dilihat ada perbaikan enggak, perubahan tidak. Kalau membahayakan bisa dipisah. Itu spirit awalnya. Jelas ya? Jadi kalau dalam kasus ini tidak jatuh, dia hanya memberikan satu gambaran untuk menghilangkan was-was.
Ini kalau ada kamu misalnya ingin clear, ini cuma contoh nih, contohnya begini baru jatuh misalnya. Kalau tidak seperti itu, maka tidak jatuh. Dalam konteks ini tidak berlaku. Kecuali ada kalimat-kalimat kiasan yang keluar, yang ini tidak ditanyakan. Misal ada kalimat seperti yang tadi saya sampaikan, secara normal, wajar, dan sadar dia mengatakan misalnya, kamu sekarang sudah seperti ibuku sendiri. Nah itu kalimat-kalimat kiasan yang menghadirkan unsur talak. Hati-hati ya.